Lihat, jawabannya kan udah lihat. Baik, berarti Anda lihat ya kuku dicopot. Anda lihat fotonya. Ya, ada yang seperti itu. Kuku dicopot. Bisa Anda pertegas? Saya tidak hafal, tetapi kalau tidak salah dari antara foto-foto itu ada yang seperti kukunya itu tidak ada. Tidak ada. Baik. Satu, dua. Sebenarnya fotonya di sini, cuma saya nggak mau perlihatkan kepada Anda karena majelis melarang tadi. Jangan, nggak usah, karena Anda Boleh. baik. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya taat aturan kok. Yang kedua, apakah Anda melihat foto kemaluan yang dibakar? Kan itu kan foto banyak tuh. Lihat, Anda lihat. Baik. Kuku Anda lihat, dicopot, kuku Anda lihat fotonya. Kemaluan dibakar, Anda lihat fotonya. Kulit-kulit yang terkelupas. Selain daripada saksi yang Anda lihat langsung tadi. Foto-foto. Baik. Saudara Bapak Fadlizon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bapak Fadlizon dihadirkan oleh kuasa hukum pada saat sore hari di pengadilan yang mulia ini. Pertama, sebagai saksi fakta yang melihat jenazah korban yang dijemput. Kedua, sebagai anggota dewan. Pertanyaan saya yang pertama bukan tentang anggota dewan dulu, tapi tentang masalah jenazah tadi yang saudara lihat. Hanya satu jenazah ya. Baik, kesimpulannya, saudara saksi Bapak Fadlizon, tanggal 8 Desember 2020 Anda ditelepon oleh Habib Muksin untuk membantu proses pengeluaran 6 laskar yang masih di rumah sakit Polri, ya, yang dimana Anda bersama rekan Anda yang bernama Romo Muhammad Syafi'i. Kemudian Anda bertemu orang tua, ya, orang tua keluarga korban, dan Anda mendengar aspirasi. Apa aspirasinya? Yaitu keluarga ingin jenazah dikeluarkan. Kemudian ada 2 polisi yang berpangkat kombes yang Anda temui ketika itu di kantin. Kemudian ini poinnya, nanti saya bertanya. Ada yang keberatan di otopsi, yang pastinya adalah keluarga korban. Kemudian dari sore itu jenazah keluar jam 8. Ketika Anda bertanya kenapa jenazah nggak keluar, jawabannya sebentar lagi. Dari sore jam 8 jenazah dibawa ke Petamburan. Nah, ketika jenazah dibawa ke Petamburan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saudara dan tanpa sepengetahuan keluarga korban. Bahkan di sini Anda berkata tidak diberikan satu titik ruang pun untuk mengiringi jenazah. Dan tidak melalui jalur yang kita tunggu. Ya, tidak ada jawaban-jawaban dari pihak rumah sakit atau dari pihak Polri yang memadai. Kemudian Anda berkata kan sudah ada otopsi, ya sebentar lagi. Nah, pertanyaan saya, Anda sudah disumpah. Apakah semua tadi yang Anda sampaikan itu benar apa tidak? Ya. Anda sudah disumpah. Benar itu tadi semua poin-poin tadi. Baik. Ketika Habib Muksin menelpon Anda, apa bahasa Habib Muksin? Waktu itu saya sedang ada acara BK
telepon saya, beliau membawa pesan dari Habib Rizik ketika itu disampaikan begitu melalui telepon untuk membantu mengeluarkan jenazah karena kelihatannya sulit atau lama gitu ya. Jadi untuk mendampingi. Jadi ketika itu respon saya langsung ya insya Allah. Dan saya segera menelpon rekan dari Komisi 3 ya, Romo Muhammad Safi'i untuk ikut. Mulanya Romo sudah ada kegiatan, tapi saya bilang ini adalah kegiatan yang penting untuk membela aspirasi masyarakat dan ini terkait dengan Komisi 3 dan akhirnya kami sama-sama ke lokasi di rumah sakit. Baik. Berarti saudara di rumah sakit itu dari sore ya? Dari sore. Sampai? Ya, Anda mengikut sampai jam kurang lebih jam 8 itu ya. Saya lupa persis tepatnya tapi bisa dicek gitu ya. Jadi sampai jenazah, kemudian begitu jenazah dikabarkan sudah berangkat, ya kira-kira 5 menit juga kami berangkat ke Petamburan. Kecuali Romo Muhammad Safi'i tinggal di lokasi untuk memastikan ke-6 jenazah sudah keluar. Karena itu tidak beriringan, ada jeda-jeda. Di sini tadi Anda bilang ada bahasa membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Ini bahasa keluar dari siapa? Apakah dari polisi, dari pihak kepolisian, atau dari pihak rumah sakit? Bahasa membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Ini bahasa keluar. Sekalipun mau di mana kita kuburkan. Berarti kan mereka dengan maksud bukan maksud cara bicara bahasa mengira itu untuk membantu. Padahal kalau yang orang berakal ini 6 jenazah ini kita meninggal. Jadi yakni kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar. Saya mau bantu, mau kuburkan di mana saja. Tapi kalimat-kalimat yang benar itu dengan tujuan yang tidak benar. Tujuannya apa? Ini saya. Tujuannya ya biar jenazah itu nggak dilihat, biar jenazah itu nggak dibongkar. Bagaimana? Bahasa seperti itu yang Anda dengar langsung. Ketika itu kan memang disaksikan juga oleh beberapa anggota keluarga waktu kami datang itu kira-kira hampir semacam itu. Maksudnya dengan kalimat yang seperti itu kurang lebih akan langsung jenazah setelah selesai otopsi mau dimakamkan. Tetapi kan langsung pihak keluarga ada juga tim hukum ketika itu mendengarkan langsung itu menginginkan jenazah diterima oleh mereka. Jadi saya termasuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan keluarga tersebut kepada pihak aparat bahwa jenazah ini diterima oleh keluarga karena ada prosesi yang menurut agama Islam bagaimana tata cara untuk menguburkan jenazah. Jadi ingin disolatkan, mungkin ingin dimandikan dan juga ingin melihat wajahnya langsung dari putra-putra mereka yang menjadi korban. Jadi silakan disimpulkan sendiri. Tetapi pada prinsipnya itulah yang terjadi fakta. Bahasa tadi itu ya, bahasa tadi akan dibawa untuk dikuburkan. Iya, bahasa seperti itu ya. Iya. Jadi nanti kan orang masyarakat bisa menilai sendiri. Saya hanya ingin mempertegas bahasa tadi.
membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Jadi nanti ya kalau itu terserah orang mau nilai seperti apa. Baik. Terus tadi Anda berkata ini negara Indonesia negara demokrasi. Ya ini perlu ada investigasi. Terus Anda juga tadi membahas tentang penembakan Trisakti. Terus kita ingin ada kejelasan tentang masalah ini. Coba Anda lebih ini maksudnya. Ya, di dalam satu proses itu kan memang perlu ada keterbukaan. Betul. Dalam peristiwa yang menonjol di masyarakat, saya kira memang perlu ada transparansi. Nah, tapi saya juga tidak mengikuti kasus ini secara keseluruhan sampai di mana karena diambil alih oleh Komnas HAM untuk melakukan investigasi atau pencarian fakta dan sebagainya. Memang kalau yang dulu dilakukan ya pada peristiwa seperti Trisakti dulu kan ada investigasi sampai uji balistik dan oleh pihak-pihak yang independen sampai kalau tidak salah sampai ke luar negeri. Baik. Sehingga diketahuilah siapa yang melakukan penembakan sesungguhnya itu dari uji balistik. Baik, terus Anda berkata ini bukan peristiwa biasa. Ya karena memang bagaimana sebuah peristiwa terjadi dengan 6 orang meninggal dan kita pagi-pagi mendengar bahwa itu ada di televisi ya, ada yang hilang waktu itu, ada pernyataan dari FPI kalau tidak salah, dari tim hukum bahwa hilang gitu, tidak diketemukan, giring-giringan dari Habib Rizik Syihab. Jadi ini juga peristiwa seperti ini kan tidak biasa terjadi di Indonesia. Penembakan atau wafat atau hilang seperti itu jarang sekali terjadi gitu. Lain kayak di Amerika sekarang banyak sekali orang nembak-nembak begitu seenaknya. Tetapi kan itu dilakukan oleh orang lain. Tetapi di Indonesia kemudian ada lagi konferensi pers kalau tidak salah siangnya dikatakan bahwa itu ada terjadi tembak menembak yang saya kira bukan hal yang biasa terjadi, bukan everyday news. Bukan berita sehari-hari yang kita dengar. Ini peristiwa yang menurut saya bisa luar biasa terjadi karena kita tidak melihat presiden seperti ini sebelumnya. Baik, terus Anda bilang tidak sama seperti masyarakat biasa. Jadi kan Anda bilang ini bukan peristiwa biasa. Jadi tidak sama seperti masyarakat biasa. Bisa Anda jelaskan lebih detail lagi? Tidak seperti masyarakat biasa. Ya maksudnya tidak seperti pada umumnya. Melibatkan oknum aparat. Ya itu maksudnya. Jadi kalau yang melibatkan oknum yang bukan aparat mungkin biasa. Nah ini kan dan akhirnya juga terbukti ada diakui melalui satu persidangan yang lain ada oknum aparat yang terlibat. Jadi bukan peristiwa biasa. Tidak sama seperti masyarakat biasa itu karena ada terlibat aparat-aparat penegak hukum yang dimana mereka menjadi tersangka kemudian divonis bebas. Gitu kan berarti kan? Makanya Anda bilang ini bukan peristiwa biasa, tidak sama seperti masyarakat biasa. Berarti kalau masyarakat biasa atau peristiwa biasa berarti nggak bakal seperti ini dong. Atau bahkan orang yang membahasnya, orang yang membahas tentang ini nggak bakal ini dong diperkarakan atau dibilang berita bohong dong. Karena ini kalau andaikan peristiwa biasa atau andaikan masyarakat biasa nggak bakal jadi seperti ini dan Anda nggak bakal dihadirkan di sini sebagai anggota dewan. Karena ini peristiwa luar biasa dan ini bukan masyarakat biasa, yaitu oknum-oknum kepolisian, makanya sehingga saya dijerat. Hukum sampai ke pengadilan Anda dihadirkan, berarti kan kesimpulannya berarti bukan peristiwa biasa, berarti hal yang luar biasa. Bukan tidak seperti masyarakat biasa, berarti oknum-oknum polisi ini bukan masyarakat biasa. Makanya coba Anda ya pada intinya memang tentu saja kalau saya boleh berpendapat dari awal ini kejanggalan itu di dalam proses investigasi KM50-nya sendiri kemudian itu kan tempat kejadiannya sendiri kemudian seharusnya justru di dalam proses yang biasa
itu disecure dengan police fine, bukan dihilangkan kemudian tidak ada lagi lokasinya. Kan begitu. Dari awal juga itu bukan peristiwa yang biasa dalam proses penanganan. Tetapi kalau kita berbicara tentang ini, mungkin saksi ahli bisa lebih berpendapat lebih luas. Baik, pertanyaan saya tentang Anda sebagai saksi fakta yang masalah Anda melihat tadi ya luka-luka, saya nggak tanya lagi. Baik, sekarang saya ingin bertanya, Anda sebagai saksi yang kami hadirkan sebagai anggota dewan. Baik, saya ingin tanya, anggota dewan itu dipilih oleh siapa? Rakyat kan? Betul. Masyarakat. Intinya aja, fungsinya apa? Fungsi inti anggota dewan itu apa sih? Saya nggak mau komisi 1, 2, 3, Ya. fungsinya aja. Jadi anggota dewan itu, anggota DPR itu fungsinya ada 3 yang utama. Membuat undang-undang bersama pemerintah, bisa diusulkan DPR, bisa diusulkan pemerintah, membuat anggaran pendapatan dan belanja negara, budgeting, fungsi budgeting, dan kemudian fungsi pengawasan atau controlling. Tetapi ada juga tambahan dari undang-undang MD3 itu, fungsi diplomasi parliamentary diplomasi, yang juga fungsi representasi, mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Ya, saya kebetulan mewakili masyarakat di Kabupaten Bogor, tetapi yang saya wakili tidak hanya untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bogor, tetapi juga di seluruh Indonesia. Baik. Nah, pertanyaan saya, Anda ketika diminta tolong, ya, ketika diminta tolong, itu Anda datang untuk membantu sebagai inisiatif pribadi Anda, oh ya saya mau bantu sebagai pribadi, atau sebagai anggota dewan dan sebagai sekaligus mengawasi. Jadi sebagai pribadi saja, bukan anggota dewan dan mengawasi, atau bukan pribadi tapi tugas Anda sebagai anggota dewan dan mengawasi, atau tiga-tiganya, pribadi ya, anggota dewan sekaligus mengawasi. Saya kira inherent semuanya. Pasti yang pertama adalah sebagai anggota DPR mempunyai kewajiban, karena kami disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kemudian secara pribadi juga saya mengenal dari Habib Muksin, juga apalagi Habib Rizik yang saya hormati. Ya. Kemudian tentu peristiwa-peristiwa apapun, selama kita mempunyai rasa kemanusiaan dan keadilan, pasti kita tergerak untuk menyampaikan apa yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Berarti jawabannya apa? Sebagai anggota dewan? Semuanya. Semua, tiga-tiganya. Baik. Apakah sebelumnya atau sesudahnya ada nggak peristiwa yang sama? Orang kasus apa minta tolong kepada Anda sebagai anggota dewan? Minta tolong dong, Pak Fadli, Anda kan anggota dewan. Saya begini. Pernah nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Berarti bukan hanya ini saja. Bukan hanya ini saja. Saya waktu menjadi wakil ketua DPR RI, kebetulan bidang saya Polhukam yang membawahi fungsi 1, 2, 3, Lalek dan BKSAB juga. Hampir setiap hari saya menerima aspirasi. Ada yang saya teruskan aspirasi untuk berupa surat, ada berupa rapat, berupa macam-macam. Jadi banyak sekali, termasuk pada peristiwa-peristiwa lain, kejadian-kejadian lain, yang jumlahnya banyak sekali. Berarti bukan hanya ini saja ya, banyak. Banyak. Ya, baik. Terus, apakah kan banyak fraksi nih? Itu ada nggak fraksi-fraksi lain yang membantu Anda dalam urusan KM 50? Iya, kebetulan saya yang ditelepon. Ya, saya juga waktu itu mengundang ada kawan saya dari fraksi lain, tapi tidak bisa hadir. Jadi yang bisa hadir ya kebetulan semuanya kebetulan dari Gerindra, saya dan saudara Muhammad Satu. Baik, tunggu. Saya ingin nanya dulu. Jadi anggota dewan ini itu punya masing-masing ya. Jadi bukan punya milik rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau yang pilih Gerindra dia anggota dewannya, kalau yang pilih PDI dia yang punyanya gitu atau Milik rakyat. oh milik rakyat. Cuma maksud saya ketika saya ditelepon itu, saya juga mengundang sebetulnya ada teman-teman dari fraksi lain
yang dari Komisi 3, ada 2 orang lah yang saya sampaikan, tapi kebetulan tidak bisa hadir. Baik. Berarti DPR milik rakyat. Ya. 6 laskar ini rakyat. Baik. Anda kan hanya melihat satu. Nah, Anda sebagai anggota dewan punya hak nggak kalau saya lihatkan foto-foto laskar yang lain yang nantinya ada bertanya, bukan minta pendapat karena Anda bukan ahli. Anda punya hak nggak sebagai anggota dewan? Ya. Saya ini mau ngeluarin aspirasi. Ya. Yaitu aspirasi saya ingin perlihatkan kepada Anda foto ya, kalau yang satu kan Anda udah lihat, yang 5 kan enggak. Nah, ingin saya perlihatkan kepada Anda. Karena kan Anda kan perwakilan rakyat. Ini yang diketahui oleh saksi tadi hanya tentang fakta yang satu foto satu. Untuk yang lainnya dia tidak tahu, tidak lihat. Iya, saya tidak. Aspirasinya sebagai anggota DPR itu bukan persidangan. Tapi Bukan di ini. kantornya Pak Mardin saja. Bukan, maksud Kalau saya ada yang dia tahu tentang fakta yang dia lihat, itu boleh dipertanyakan di persidangan. Baik. Yang dia tidak lihat dan tidak tahu, tidak usah. Saya kira bukan. tidak ada pengetahuan. Maksud saya kan yang mulia dihadirkan 2 yang mulia. Sebagai saksi fakta yang melihat dan sebagai anggota dewan. Maksudnya begitu yang mulia. Maksud saya nggak akan ini. Ya, saya kira kalau untuk itu sepanjang tentang yang satu korban yang sudah dia lihat aja dan aspirasinya sebagai orang anggota dewan bagaimana silakan. Mungkin Kan sama aja. majelis kalau boleh saya jawab sedikit saja. Ya silakan. Selain saya melihat langsung, saya juga sudah melihat foto-foto itu, dan saya kira publik juga banyak yang sudah melihat foto-foto. Dan kalau saya melihat dari foto-foto dan video yang ada, itu kurang lebih sama terhadap jenazah yang lain. Ada dugaan penyiksaan, luka-luka lebam. Baik. Anda lihat foto-foto itu. Anda lihat nggak foto yang diduga dicopot kakinya, copot tubuhnya? Anda kan nggak lihat. Tidak lihat secara langsung. Iya, Anda lihat nggak? Pernah lihat fotonya? Ya, kalau tidak salah ada di salah satu ya. Ya, pernah melihat foto-foto yang kuku dicabut? Kalau tidak salah ada di Baik. satu. Anda pernah melihat? Anda pernah melihat yang kemaluan itu? Iya, saya lihat. Ya, karena majelis hakim tidak mengizinkan saya memperlihatkan, saya nanya langsung aja. Karena Anda kan udah lihat. Yang ditanyakan nanti bakal pendapat. Bukan pendapat yang mulia, jadi nanti saya nggak Bukan saya pendapat. nggak minta pendapat, saya tahu bukan ahli. Melihat atau Saya tidak. nggak minta pendapat, tapi kalau majelis tidak mengizinkan saya, kalau yang lalu-lalu diizinkan, sekarang tidak diizinkan. Sedangkan ini foto-foto itu sudah berulang-ulang diperlihatkan. Maksudnya ya, kan beda-beda orang. Ini kan beda saksinya. Beda-beda orang. Tapi kalau majelis tidak mengizinkan, nggak apa-apa, saya tidak akan perlihatkan. Karena juga kan udah lihat, jawabannya kan udah lihat. Baik, berarti Anda lihat ya kuku dicopot. Anda lihat fotonya, Ya, ada yang seperti itu. kuku dicopot. Bisa Anda pertegas? Saya tidak hafal, tetapi kalau tidak salah dari antara foto-foto itu ada yang seperti kukunya itu tidak ada. Tidak ada. Baik. 1, 2. Sebenarnya fotonya di sini, cuma saya nggak mau perlihatkan kepada Anda karena majelis melarang tadi. Jangan, nggak usah, karena Anda. Boleh. Baik, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya taat aturan kok. Yang kedua, apakah Anda melihat foto kemaluan yang dibakar? Kan itu kan foto banyak tuh. Melihat? Anda lihat? Baik. Kuku Anda lihat, dicopot, kuku Anda lihat fotonya. Kemaluan dibakar, Anda lihat fotonya. Kulit-kulit yang terkelupas. Selain daripada saksi yang Anda lihat langsung tadi. Foto-foto terkelupas itu Anda lihat juga fotonya. Anda lihat juga. Luka-luka selain daripada saksi yang Anda lihat langsung, secara langsung, foto-fotonya Anda lihat juga. Anda lihat juga. Saya lihat. Saya ingin mempertegas itu aja. Anda lihat. Nah, ketika Anda melihat itu, ya, ketika Anda melihat itu, kemaluan dibakar, kulit terkelupas, kuku copot, itu sama seperti yang saya sampaikan di ceramah saya. Nah, saya tidak minta pendapat. Saya bohong atau tidak? Menurut saya tidak bohong. Baik, cukup itu maksudnya. Akbar. Tuh, Pertanyaan selanjutnya. kita bohong ketahuan. Orang udah viral. Yang Anda tahu ya, yang Anda tahu.
Anda tolong jawab jujur, Anda sudah disumpah. Yang Anda tahu. Jadi dulu ketika saya awal masuk tuh tanggal 3 Januari, setahunnya Anda saya masuk itu karena kasus apa sih yang Anda tahu? Saya juga heran sebenarnya gitu. Karena pada kasus yang mana? Karena menurut saya tidak ada yang substansial. Enggak, maksudnya begini. Kasus duduk Anda tahunya kasus apa gitu? Oh yang Enggak, kan saya masuk. Ya. Kan saya masuk nih. Kan Bapak mau berita heboh tuh kan, Habib Bahar ditahan, Habib Bahar ditahan, Habib Bahar tidak keluar dari Polda Jabar. Nah, setahu Anda, saya itu karena apa? Karena kasus apa gitu? Setahunya Anda, kan belum ketahuan, kan belum dibilang kalau ini bakal KM 50, ini bakal Habib Rizik Maulid. Kan orang-orang pasti mungkin karena ini, mungkin karena ini. Yang saya ingat ketika itu ada di pesantrennya Habib Bahar itu didatangi oleh aparat TNI. Karena itu menyangkut juga bidang saya mengkritik itu karena itu tidak pada tempatnya. Kemudian tidak lama kemudian ditangkap atau ditahan. Itu yang saya tahu. Tapi saya tidak tahu atas tuduhan apa. Karena saya tidak melihat bahwa ada kesalahan yang diketahui publik baru belakangan kemudian diketahui bahwa itu soal kebohongan atau menyebarkan kebohongan dan lain-lain. Berarti setahunya Anda ada salah satu jenderal yang datang gitu ya ke pesantren. Itu yang Anda tahu. Kemudian beberapa hari saya ditangkap. Iya. Ditangkap. Iya banyak juga karena orang kan ada yang mengira awalnya ini masalah Habib Bahar bilang masalah Dudung nih, Habib Bahar bilang Jenderal Baliho, atau masalah Dudung yang Habib Bahar bahas dia penistaan agama. Orang-orang kan nggak nyangka kalau ternyata kasus berita bohong. Bohongnya apa? KM 50 dan Habib Rizik masuk penjara. Nah, makanya saya bertanya kepada saudara tadi, yang saudara tuh tahunya saya di penjara itu karena apa? Gitu. Makanya saya nanya begitu. Karena orang-orang ini kan baru tahu belakangan ini. Ya, saya tidak jelas waktu itu pun karena bagaimanapun ya saya punya tanggung jawab yang lebih Majelis Hakim karena saya anggota DPR dari Kabupaten Bogor gitu ya, atau yang wakil dan kejadian itu kan di pesantren Habib Bahar yang juga berada di daerah Kabupaten Bogor. Jadi tentu banyak juga yang pertanyaan ke saya. Jadi ketika itu saya mengkritik anggota TNI yang datang ketika itu karena itu tidak pada tempatnya. Itu adalah tugas kepolisian, bukan tugas. Dan saya melihat videonya, ya ada argumentasi Habib Bahar dengan anggota TNI tersebut, ya. Jadi yang saya tahu dampak dari situ dan saya tidak mengikuti lebih lanjut. Baru belakangan saya tahu bahwa itu ternyata sama KM 50 dan KM 50 Habib Rizik masuk karena Maulid. Berarti dari situ, berarti awalnya Anda nggak tahu apa-apa, bahkan Anda heran tadi Anda bilang ya. Ya. Anda heran, Anda bingung. Karena saya waktu itu bahkan mau mengundang Habib Bahar ini untuk podcast, tapi tidak terjadi. Saya datang podcast Bang Refli. Betul. Jadi akhirnya tidak jadi karena saya melihat di acaranya Kang Ilyas ya. Nah, keterangan-keterangan. Baik, yang terakhir, setelah Anda melihat dari awal itulah Anda memilih jenazah, ada bahasa-bahasa seperti itu, sulit jenazah dikeluarkan segala macam. Kemudian Anda melihat foto-foto yang telah Anda pertegas tadi yang saya tanya, sebagai anggota dewan apa segala macam. Pertanyaan saya, kesan Anda sehingga Anda bisa dihadirkan sampai ke sini. Apa kesan Anda? Apa kesan Anda dan apakah adil atau tidak? Apakah baik atau buruk? Apakah jahat atau bagus? Apakah benar atau salah? Itu saja pertanyaan saya. Tolong menjawab. Saya tidak ingin berpendapat soal kesan. Bukan pendapat, saya nanya. Yang saya ingin sampaikan adalah apa yang saya tahu. Saya sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan menurut saya
dalam hal ini berdasarkan kesan saya ini apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu sangat mendekati kebenaran kalau itu terkait dengan fakta-fakta terhadap jenazah korban HM 50 ya. Bang. Baik, cukup majelis. Silakan dari Bang. bertanya. Bang. Ada bertanya. Bang. Baik.